Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Salam baitullah, Allahu Akbar. salam liader. Sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Ya Allah, karuniakan yang melihat video Facebook kami rezekinya bersih, berkah, berlimpah, Amin. anak-anak soleh solehah, Amin. suami istri takwa pada Allah, Amin. yang masih punya utang piutang lunas amanahnya. Amin. Dan kita doakan tahun ini semuanya jadi miliarder yang rahmatan lil alamin. Amin. Allah. Para sahabat miliarder dan para calon tamunya Allah, hari Kamis yang lalu kita sudah membahas secara gamblang bagaimana menjalankan bisnis di era krisis. Betul ya Bu Inggris ya. Kemudian yang melihat video sudah sampai 3.000 lebih. Subhanallah. Makanya terima kasih yang Bapak Ibu pengen usahanya berhasil. Saya doakan tahun ini berhasil. Walaupun Amin. ada masalah, selesai persoalan keluarga dan semuanya. Amin. Kemudian yang menarik, pada hari Kamis yang lalu, Minggu malam setengah 8 ya, kita di sini sebelah sana dengan topik 7 resep sukses anti gagal. Itu kita ambil dari guru kita semuanya, Bapak Tung dan Sumaringin, bukunya tebal banget, dan kita bahas dalam 1 jam. Menonton per hari ini sudah sampai 3.000 lebih juga Bu Inggris. Ya Allah. Wah, ini terima kasih nih anak saya Hakim tadi, dalam waktu yang secepatnya sudah membantu merencanakan seminar nasional, seminar akbar, bisa jadi seminar internasional Bu Inggris. Ya Allah. Karena yang lihat ini hari ini sudah ada dari teman-teman dari Hong Kong, mungkin dari Singapura. Terima kasih semuanya. Saya nggak sempat lihat nama-namanya. Dan ini kita sudah siapkan jadwalnya untuk mengisi aktivitas Bapak Ibu di rumah. Kita siapkan dengan keikhlasan hati setiap setengah 8, 2 hari sekali. Hari ini kita topiknya adalah bagaimana menaikkan plafon rezeki. Keren kan? Nah, kemudian ini hari apa nih Bu Inggris? Ini hari Senin. Hari Rabu kita kecerdasan keuangan. Hari Jumatnya menarik rezeki tanpa batas. Kemudian hari Minggu ya, marketing mix produk bicycle, itu materi di kuliah S2 waktu saya di Gajah Mada. Kemudian hijrah kuadran miliarder. Wah, itu mesti ditunggu-tunggu ini. Ini sudah mulai puasa. Kemudian tanggal 23 April ada fokus bisnis syariah. Kita pilih mana bisnis syariah yang kita fokus agar ketika Bapak Ibu kaya berkah, ketika belum kaya juga berkah. Yeah. Kemudian ya ini yang ditunggu-tunggu teman-teman, bagaimana meraih financial freedom. Bapak Ibu belum kaya harus punya ilmunya dulu nih. Kemudian tanggal 27 April itu saya ambil dari bukunya Tung dan Sumaringin, namanya kekuatan modeling. Modeling itu contoh, tiru, karena hidup itu sebenarnya peniruan. Nah, kemudian kekuatan STMJ. STMJ bukan susu telur madu ya, tapi silaturahmi, ta'awun, memuliakan jaya bersama. Nah, 6 bulan Mei udah puasa Bu Inggris. Kita kasih ilmu mental belak keuangan. Karena di luar sana banyak kenapa sudah bekerja keras, sudah mengeluarkan energi, mengeluarkan biaya, kok nggak kaya-kaya. Ada mental belak keuangan yang masa lalu yang tersumbat. Kita harus kehilangan kiranya. Itu tanggal 1 Mei. Yang menarik yang dia tunggu. Wah, ini yang menarik ini nih. Ini teman-teman orang kuliah ekonomi non ekonomi pada senang, namanya mekanisme sukses otomatis miliarder. Wah, kenapa ini topik kita ambil? Karena jujur saya Yuli Irmayanto pernah kuliah di Gajah Mada di tahun 83 sampai 89. Setelah lulus jadi dosen belum kaya. Kemudian kuliah lagi di Gajah Mada lagi, magister manajemen loh, 10 besar, tapi nggak kaya juga. Kemudian jadi dosen nggak kaya juga, Trisakti.
Iya. Tapi ketika kaya kenapa? Karena kita langsung mempraktekkan menghilangkan mental-mental keuangan dan ketemu perusahaan Arminari Perdana dalam 8 tahun, ya Allah rezekinya luar biasa 33 Gak miliar. sabaran ini Pak Yuli mau ikut seminar ini. Tuh. Dan Jadi yang menarik jangan lagi, sampai 2 tahun iya, terakhir iya. ini kita nggak promosi perusahaan Bu Inggris, Iya. karena kita apa adanya, karena saya apa adanya, ya beginilah apa adanya. Jadi 2 tahun yang lalu kita baru punya pendapatan ratusan ribu, tapi di tahun terakhir ini Bu Inggris pendapatannya sudah 150 juta per bulan. Saya di bawahnya, tapi saya doakan Bapak Ibu kalau fokus di jalankan usaha ini, kemudian Bapak Ibu fokus mendengarkan ilmunya, kemudian men-sharingkan pada teman-teman, biar Bapak Ibu kondisi lockdown ini Bapak Ibu bisa sukses kayak berkah. Amin. Baik sekalian, topik hari ini adalah bagaimana menaikkan plafon rezeki. Yang nanya rezeki, kita tahu rezeki itu dari Allah Bu Inggris. Betul. Rezeki tak terhingga, banyak banget. Ya. Tidak hanya uang, kesehatan juga rezeki, ketenangan rezeki, apalagi uang. Iya, lebih senang Ya. lagi ya. Jangan sampai Bapak Ibu salah, rezeki itu sudah ada, tak terbatas. Tapi kenapa tidak naik? Karena ada yang membatasi, namanya plafonnya Bu Inggris. Nah, saya berharap hari ini Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan fokus, kita dengarkan ahlinya. Beliau adalah seorang mantan dosen, kuliah di Trisakti hanya 4 tahun, cum laude, IP-nya hampir 4. Kemudian kuliah lagi di Magister Sains di Institut Pertanian Bogor, kuliah yang lebih mungkin 3-4 tahun, dan jadi dosen di Trisakti. Kemudian fokus di Arminari Perdana, jadi wanita miliarder. Sekarang di Arminari jadi miliarder lagi. Dalam 2 tahun pendapatannya sudah keren banget. Nanti kita lihat rezekinya. Beliau akan bercerita bagaimana Bapak Ibu bisa menaikkan plafon rezeki. Kepada Bu Ingki Rasa Supartia, dipersilahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam miliarder. Sukses, Sehat, kaya dan berkah. Apa kabar Bapak Ibu seluruh mitra miliarder di seluruh Nusantara? Sehat selalu ya, dalam kondisi yang harus tetap enjoy, tetap semangat, tetap bahagia agar daya imun kita semakin meningkat. Ya. Kenapa kita jadi sedih? Jangan sampai terjadi, karena Allah sesungguhnya sudah memberikan kita kesempurnaan. Ya. Sehingga kita harus hanya bisanya bersyukur dan bersyukur, karena kalau kita bersyukur Pak Yuli akan ditambahkan Allah. Materi plafon rezeki ini sebelum kita masuk memahami lebih jauh, kita harus mendefinisikannya dulu Pak. Uang itu apa, Uang kaya itu apa? Penting ya, Bu, yang penting silakan. itu definisi dari kaya ini. Nah, kaya menurut sebagian orang itu biasanya dilihat dari mobil, kemudian uangnya banyak, rumahnya gede, bisa Betul. jalan-jalan gitu kan. Ya. Tapi apakah memang itu yang definisi kaya yang dimaksudkan gitu kan? Nah, menurut ahli tentang Ahli keuangan ya, keuangan ini bahwa Richard Hamilton ya. Gimana? bahwa Kekayaan itu adalah apa yang tertinggal gitu ya dari diri Anda bila Anda kehilangan apa yang Anda banggakan tadi, entah uangnya, entah apa jabatan, ataupun kita udah sekolah tinggi-tinggi, biasa kan rasanya punya kepedean yang lebih daripada yang lain gitu ya. Berarti mirip sekarang ini ya. Ya. Teman-teman bekerja keras, merasa kehilangan, masih merasa kaya enggak Masih ya? merasa Wah, kaya oke, nggak di betul, situ? betul, keren Nah, ini ya. Nah, itulah yang namanya kekayaan yang sejati. Belum, Kekayaan yang ini apa yang tertinggal itulah kan namanya kaya. Ketika kita bisa survive, bisa kita melepaskan diri dari apa yang menimpa kita, barulah itulah ada yang namanya kekayaan, Pak Yuli. Kekayaan sejati maksudnya Kekayaan gimana, sejati Bang? itu adalah sebenarnya lebih kepada bukan uang, karena uang bisa hilang, jabatan oke. bisa hilang, tapi ketika semua itu hilang, tapi kita tetap kaya. Pasti survival ya. Masih survive. Kemampuan, Nah, kapasitas. kekayaan itu adalah sebenarnya kemampuan dari atau kapasitas diri, itulah namanya kekayaan. Jadi kalau kita misalnya dalam selalu yang Pak Juli katakan itu adalah namanya kekayaan sejati itu apabila kita mengalami kondisi selalu sehat,
sukses, sehat, kaya dan berkah. Itu adalah kekayaan sejati, Pak Yuli. Dan yang namanya sehat itu kan dunia sehat Sehatnya. hatinya, Ya, sehat sehat itu luas pikirannya, sekali sehat definisinya. badannya, dan sehat ATM-nya. Sehat ATM-nya. Lebih bahagia lagi. Betul. Kalau kaya juga sama, kaya Kayaknya ada hiha, 4 ya. kaya hati, kaya ilmu, harta sama amal. Semuanya. Apal saya ini. Silakan Bu Ingrid lanjutkan ya. Nah, bagaimana kita Menjadi mau kaya. jadi kaya? Nah, kalau zaman saya dulu, zaman kita dulu Pak Yuli, belum mengenal yang sekarang ini, orang itu dengan namanya cara lama harus punya impian yang besar. Kemudian setelah impian yang besar, orang-orang zaman dulu tuh biasanya merantau. Biasanya orang-orang sukses tuh orang-orang yang merantau. Orang merantau itu biasanya lebih cepat sukses karena dia punya self adjustment yang tinggi. Kemudian setelah dia merantau, dia akan bergaul dengan orang-orang kaya, orang-orang sukses. Dia merantau, kenapa nggak sukses? Karena dia nggak bergaul dengan orang yang sukses. Ya gitu. Jadi merantau tapi dengan yang biasa aja, jadinya juga nggak sukses gitu kan. Tapi di sini harus membangun bisnis ya. Ya, Betul. membangun bisnis, kemudian barulah dia menjadi kaya. Oke. Itu metode lama. Metode lama. Nah, kalau sekarang kita Indonesia demikian luas, kalau kita harus merantau gitu, kayaknya mau kemana lagi? Namanya hijrah ya berarti Hijrah, ya Sarah. iya. Nah, yang metode yang terbaru gimana? Yang Metode terbaru terkini ini lebih Ah, enak. Yang penting kita punya Oh, impian. punya impian. Gimana? yang Ya. besar, yang luas, yang positif. Kemudian kita bersama-sama meningkatkan plafon rezeki tadi. Ini, Dengan plafon meningkatkan rezeki. plafon rezeki, kemudian caranya dengan cara salah satunya adalah membangun komunikasi, jaringan, silaturahmi dengan orang-orang sukses. Wah Allah, yang nonton 300 orang, ya Allah keren, naik ya. Membangun jaringan orang sukses. Wah, iya. berarti malam ini kita termasuk mempraktekkan itu ya, termasuk Pak menaikkan Yuli. plafon rezeki. Wah, Iya. oke, terus lanjut. Nah, Terus ini membangun apa ini? Dalam membangun jaringan atau silaturahmi dengan orang-orang sukses ini otomatis kita punya energi untuk sukses. Jadi Subhanallah. karena energi orang sukses itu biasanya Positif, berbeda, positif, besar, ya. dan wah nggak ada batasnya, Iya. betul ya. Dan dengan caranya gimana? Dengan membangun bisnis di kuadran kanan ini. Kuadran namanya bisnis kuadran Bisnis miliarder miliarder. ya. Kaya tenan oh, ini. Oke. Iya, Dan dan menjadi jadi miliarder. kaya. Oke. Jadi miliarder. Subhanallah. Jadi lebih mudah zaman sekarang cukup dengan Oh, menaikkan plafon keren. Pak Aldina. Pertama Bahasan punya kita. impian ya, Betul. impian besar, impian tinggi yang bisa diukur kayak kemarin pakai spesifik, positif, tertulis sama dan menarik. melibatkan oke. emosi. Lanjut Bu Inggris ya, Nah, silakan. Kita bahas tadi kan setelah kita mempunyai impian besar harus menaikkan plafon rezeki Oke. gitu Pak ya. Nah, plafon rezeki itu apa sih gitu ya? Oh, bahasanya juga kadang-kadang Plafon kan atas plafon ya, atas. atap. Iya. Rezeki itu apa sebenarnya menurut Bu rezeki itu Inggris? semua yang Allah berikan kepada kita. Rezeki Allah berikan, Ya, bisa apa dalam saja. bentuk uang dan uang kan? Iya. Nah, tapi sekarang konteksnya ke uang dulu ya. Nah, karena dengan uang kita bisa ke bulan. Betul. Nah, lebih mudah masuk surga karena bisa umrah mengumrahkan, Bisa apa aja. mandi, bisa sedekatan maharap Iya, ya. betul, Ini Pak. indahnya uang ya. Karena di surga kan nggak ada uang nanti Nggak ada Bu Inggris. uang. Ya, silakan lanjut Bu Inggris ya. Nah, plafon rezeki itu adalah rezeki kita sama dengan rata-rata 6 orang yang paling mempengaruhi kita beberapa tahun terakhir ini. Ini bentar-bentar. Rezeki kita ini adalah rata-rata dari 6 orang yang selama ini mempengaruhi diri kita. Ya. Berarti Walaupun saya jauh tapi mempengaruhi termasuk. kalau saya sama Bu Inggris kan ini di rumah kan apa suami istri. Tapi kalau saya tidak merasa dibangun Bu Inggris, berarti nggak termasuk Nggak plafon saya. termasuk, ya. Oke, berarti Bu Paling Inggris benar mempengaruhi. ketarik saya ya. Ya. Oke, ya 6 orang ya. Nah, ini contohnya lebih Oke. enak mungkin dengan angka, Pak Yuli. Ya, coba Misalnya nih, kita ya. yang baju biru nih gitu. Berapakah rata-rata Ini ya. plafon rezeki kita? Misalnya kita selalu bergaul Ada dengan ini. ada yang tukang kayu 1,5 juta, ada yang guru ngaji 4 juta, terus ada teman kita yang 2,5 juta, ada tetangga kita misalnya ada ustadz dan sebagainya. Rata-rata nih ya pasti sekitar itulah. Dari 6 orang ini kita rezeki Iya, isinya rata-rata. Berarti kesimpulannya saya gampang nih. Bagaimana meningkatkan rezeki? Ya. Nah, ya, Berarti teman-temannya. ganti orang-orangnya. Wah, berat banget nih. Bukan ditinggalkan loh Pak Yuli. Oke. Gitu Jadi ya. komunikasi ya silakan. Iya, Bu. tapi kita harus mulai berpindah atau hijrah ke yang Wah, oke. pengaruhnya itu loh yang penting. Wah, Ya, bagaimana meningkatkan rezeki? Gimana? Yaitu dengan membangun jaringan orang-orang yang sukses, Pak Yuli. Oh, subhanallah. Mau nggak mau harus itu. Wah, berat ya. Iya. Jadi teman-teman
Seperti mungkin dulu kalau saya tidak di PHK dari Jogja, mungkin nggak kaya Bu Iya, Inggris. karena Karena kan teman-temannya masih betul. Jogja ya, terus ke Jakarta. Betul, Tapi Pak sekarang Yuli. kembali Yogyakarta, kenapa bisa kaya? Ya karena udah berubah polanya. Oh, sini ternyata. Sudah berubah diri. Iya, iya, iya. Sudah Terus, metamorfosa namanya Pak Yuli Subhanallah. ya. Ya, lanjut. Oke. Nah, sebenarnya nggak Ah. terlalu sulit Pak Yuli untuk berubah itu. Untuk hijrah, untuk berubah itu karena kita selalu dalam kondisi yang nyaman, terbiasa makanya nyaman. Untuk berubah itu perlu sedikit effort Pak Yuli. Sebenarnya nasib kita hari ini itu tidak lain adalah awalnya dari pikiran kita juga. Pikiran. Nah, pikiran kita dipengaruhi akan mempengaruhi tindakan. Nah, tindakan akan yang berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Habit. Ya, Ya, kemarin makanya kita ada buku bahas. ya, The Power of Habit ya. Iya. Oke, Nah, terus? tindakan yang berulang-ulang ini akan menjadikan kita berkarakter. Karakter seperti itu. Kalau kita selalu ceroboh, maka kita jadi orang yang ceroboh. Kalau kita selalu menunda-nunda, nanti nah, jadi seperti itu karakter. Akhirnya oke. nasib kita hari ini itu tergantung gitu semuanya. Jadi kalau sekarang saya Bu Inggris ini sekarang bisa jadi miliarder, sekarang. itu karena apa? Karena masa lalu. Karena masa lalu sudah Masa berubah. lalunya udah berubah. Oh, Tadinya keren kan ini. orang-orang yang tidak ini Pak Yuli waktu di Jogja mungkin santai istilahnya slow. Pak Yuli Alon-alon makan kelakon dulu ya. ya nggak kepengen kaya ya Aduh. nggak kepengen sederhana Jadi hari ini Bapak sekalian, saya Bu Inggris dan teman-teman kalau rezeki seperti ini karena 5 tahun yang lalu punya pikiran yang berubah nasib. punya tertentu. Jadi kalau hari ini teman-teman pengen melihat dengan Pak Yuli, hari ini harus berubah. Pikirannya. Paksakan Oh iya. pikirannya paksakan untuk Sekarang diubah pikirannya, maka 5 tahun lagi seperti Pak Yuli. pikirannya baik, pikirannya Pikirannya benar, positif, pikirannya positif dan besar, pikiran jauh ke depan. depan. Nah, gitu ya. Iya. 1 sampai 5 tahun akan berubah Akan jadi miliarder, bahkan triliuner. Amin. Wah, subhanallah. Jadi ingat kemarin saya ngeliat di televisi Bu Inggris, ada ya Allah ada 400, selamat 400 yang melihat video ini. Saya lupa namanya. Ini kan kita kalau tadi kan kita pakai video apa? Zoom itu apa tuh? Iya, Zoom. Zoom itu berapa tahun lalu kan nggak terkenal. Nggak terkenal, Pak. Gara-gara lockdown sekarang jadi 10 besar triliuner dunia. Iya. Saya lupa namanya, nanti besok tak lihat deh. Ya Allah. Jadi sekarang rezekinya Michael luar Zoom biasa. kalau nggak Michael salah. Zoom. Wah, keren. Tadi kayak saya juga Iya. sepertinya teman-teman yang fokus di Armenia Daily ini jadi miliarder beneran Betul, ini. Pak Ibu. Karena hanya cukup 165.000. Iya. Tapi penjelasannya nanti sama teman-teman yang lain ya. Ya, silakan ya. Oke. Eric Yuan namanya. Eric Yuan. Ya, lanjut. Jadi kita simpulkan sedikit mengenai Ya. plafon rezeki, 6 orang di sekitar kita itulah yang akan mempengaruhi kita. Jadi Oke. kalau mau berubah, yaitu kita harus mulai mencari gitu ya, Pak, ya. menemukan orang-orang yang sukses tadi ya Pak ya. Kemudian kita rubah cara berpikir, karakter, perilaku, action, maka 5 tahun lagi akan berubah. Subhanallah. Nah, kenapa sebenarnya Wah, ini kok ada Nah, gambar ini. robotnya gimana nih? Ya. jadi banyak orang yang nggak apa namanya, tidak menyadari dirinya. Sebentar saya sebut ya. Iya. Kita adalah robot dan apa yang ada dalam pikiran kita mengendalikan diri kita. Iya. Dan data yang ada dalam pikiran kita adalah hasil data masa lalu yang dimasukkan orang lain pada diri kita 0 sampai 18 tahun yang lalu. Iya. Jadi 18 tahun yang lalu saya dididik oleh orang tua saya, guru SD, SMP, SMA, itu yang menentukan sekarang ini. Betul apa? Maksudnya kita itu gimana Bu? Kalau Pak Yuli udah mengalami metamorfosa 5 tahun yang lalu kan. Oke. Itu kan Iya, iya. sebenarnya kondisi-kondisi yang nyaman sebenarnya Pak Yuli sebelumnya. Orang jarang mau melakukan hal-hal yang baru karena dia udah nyaman dengan yang lama tadi. Nah, yang nyaman itu adalah yang dia kenal gitu Pak Yuli. Kadang-kadang kita mau makan sesuatu tuh karena kita nggak kenal kan nolak Pak. Itu karena sebenarnya yang kita kenal itu ada di dalam alam bawah sadar Jadi kita. ingat dulu ya, saya kalau diajak Iya. Kentucky aja nggak mau, frisbee nggak Iya. mau. Pokoknya pecel lele gitu Iya, ya. karena orang tua kan ngasihnya itu Oke, Pak, nggak inget, ngasih inget. Iya, iya. lagi. Lanjut. Nah Oke. sebenarnya kalau kita mau berubah, pikiran kita tadi kita masukkan yang baru. Kita Jadi install maksudnya yang gini, baru. teman-teman yang lihat Facebook ini mesti kaget. 18 tahun yang lalu Bapak Ibu dapat ilmu. Kenapa rezeki nggak berubah? Karena ilmunya masih masa lalu. Ya. Sekarang diisi informasi yang baru. Maksudnya gitu ya? Iya, Oke, betul, silakan. Pak. Nah. Mental keuangan gimana? Nah ini namanya mental block keuangan.
kita kan udah gede nih ya Pak ya, Oke. udah dewasa, ingin kaya, ingin punya uang, ingin sukses gitu ya. Kalau nggak dibersihkan, kita cek dulu kok nggak sukses-sukses, kok nggak punya tabungan-tabungan, misalnya kita mau umroh kok nggak berangkat-berangkat, itu ternyata di dalam alam bawah sadar kita ini ada isinya ini gitu. Isinya ini, nah isinya ini yang harus kita Ada install. life map miskin. Ya, maksudnya gimana nih life map miskin? Jadi life miskin itu yang mendorong kita untuk tetet gitu loh, konslet dengan apa yang kita inginkan boleh hari lebih ini. jelas, boleh dibaca Ya, mungkin misalnya kata-katanya gini, gimana? saya butuh uang, saya pengen kayak itu kan kondisi sekarang, jadi otak sadar kita mengatakan itu, tapi otak bawah sadar kita yang selalu ditancapkan, Alam bawah sadar kita ya, itu alam bawah sadar kita yang 80% mempengaruhi pola kita dan semuanya itu yang lebih dominan. Wah, Itu mengatakan mungkin kita sering dengar Pak Yuli, misalnya uang tuh bukan segala-galanya, sehingga kita begitu kita mau misalnya nolak. Oke. Uang tidak dibawa mati. Uang nggak dibawa mati. Uang bukan bikin ribut sama keluarga. Orang kaya itu pelit. Iya. Orang kaya itu suka merendahkan orang lain. Iya. Cari uang tuh sulit. Ya itu Ya, pas itu itu. kan anak kan Makanya sulit. kita jangan ya. Jangan boros-boros cari uang tuh sulit loh. Itu nancep ke orang, krek, itu nancep ke Untung dalam ya alam saya pikiran nyaman kepada anak-anak, nggak Iya. belajar nggak apa-apa, yang penting lulus. Ya. Gitu, Iya kan? iya, Apalagi iya, lockdown ini, saya minta anak-anak saya yakin ora usah sekolah rapopo, yang penting pinter. Iya. Ya, berarti kan baca. Misalnya ada gini, Oke. saya kan misalnya kita kasih tahu, saya kan ibu rumah tangga, jadi nggak bisa bisnis ini. Saya kan punya anak kecil. Jadi ada aja alasan-alasan itu yang menghalangi sebenarnya. Yang menghalangi. Sebenarnya kan nggak ada restriksi ya, nggak ada. Lah, padahal sekarang ini kan bapak rumah tangga, bapak yang kantor kepada ke rumah tangga, gimana tuh? Ayo. Ya itu jadi sering bertentangan gitu loh Pak Yuli, Oke. konflik sendiri antara apa alam sadar. Wah, berarti kita harus cari ilmu bagaimana menghilangkan di pertemuan berikutnya ini. Lanjut Bu Inggris ini. Jadi Konslet ya, konslet, tidak Pak. senkron. Jadi kadang-kadang itulah yang membuat tujuannya nggak jelas kan Pak Yuli. Wah, Jadi ini yang kalau menarik kita nih. Kembali kemarin itu kan mengenai bahwa kenapa harus ditulis gitu loh Pak. Oh, wah. Goal setting tuh harus ditulis. Nah, Kenapa harus menarik, melibatkan emosi? Karena emosi masa lalunya lebih dominan. Sehingga kalau mau Subhanallah. berubah, emosi ini harus dirubah sendiri Wih, dengan subhanallah. segenap rasa. Enak ya kalau dijelaskan sama cum laude Trisakti, S2-nya IPB dan sudah kaya memang beda. Wajahnya sudah cerah, subhanallah. Ini yang menarik adalah kata-kata belakang Bu Inggris. Pikiran bawah sadar selalu menang itu maksudnya gimana? Jadi karena dia 80%, 90%. Itu riset ya. Riset, Pak. Kalau nggak setuju ya riset sendiri ya. Oke, terus ya. Dan itu yang selalu namanya mekanisme gagal tadi. Mekanisme gagal otomatis iya, ya. sudah ada di situ. Subhanallah. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Dah, bentar dulu ini. Saya jadi harus banyak pertanyaan nih. Lapor rezeki tadi, Hari ini memang sekalian saya sengaja membawa banyak buku nih. Misalnya Setahun Jadi Miliarder. Boleh bantu Bu Inggris ya. Kemudian namanya buku Law of Attraction. Ini apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita akan terjadi. betul. Jadi kan sesuai dengan Allah itu tergantung prasangka hambanya. Itu. Ya. Ada Ini ya. untuk merubah alam bawah sadar tadi Pak Yuli. Betul. Sebenarnya gitu ya. Kemudian saya dulu tahun 2000 berapa ini? 2013 nih. Belinya di Hong Kong ini Pak. Waktu di Hong Kong saya beli The Rule of Wealth. Wah, ini bahasa Inggris semuanya, tapi subhanallah nanti sambil jalan kita sampaikan ilmunya. Ini yang paling saya menarik adalah kata-kata yang di sini. Artinya aja apa nih Pak Yuli? The Rule of Wealth itu bagaimana aturan Aturan-aturan. jadi orang yang secara bahagia lahir batin. Jadi ada aturannya Ada Pak, aturannya. ya? Oh, enggak, jadi enggak sembarangan aja Misalnya ini semuanya. saya yang paling senang di depan adalah untuk menjadi orang yang apa ya, jaya, berkah berlimpah itu ada 4. Harus thinking, harus getting, staying, dan sharing. Harus berpikirnya luas, harus terus mengejar impiannya, terus harus mempertahankan apa yang dicapai dan sharing Bu Inggris. Membagi. Iya, membagi. Itu ilmunya ada ini. Padahal ini bukan Al-Quran bukan hadis ya. Iya ya. Iya, itu ada. Sama ya. Ada kan? Dan ada yang di kata-kata yang pertama adalah ini saya nggak bisa bahasa Inggris tapi mohon maaf ya. Namanya anybody can be wealthy, you just need to apply yourself.
Artinya Setiap setiap orang tuh punya hak untuk menjadi sukses, menjadi kaya, jadi dengan cara dan you just need to apply yourself. Anda harus mengoptimalkan potensi diri, pikiran, hati, kemudian badan kita, dan sumber daya yang ada harus dioptimumkan. Makanya hari ini melihat video ini, saya doakan, saya ikhlas 100 juta bulan masuk rekening Anda. Amin. Tapi gini Pak Yuli, saya jadi tertarik. Gimana? Jadi kan Pak Yuli bilang 100 juta per bulan. Nah, plafon rezekinya kita itu kira-kira supaya nyampe gitu gimana? Oh, gampang. Kan biasa kalau membawa sadar gini, apa iya, apa bisa? Yang jawab Pak saya Yuli? ya. Gampang ini. Iya. Caranya, tapi mohon maaf jangan tersinggung. Jadi siapapun yang lihat video ini, mulai hari ini teman-teman lama Anda harus di-hidden. Karena terbukti tidak membuat Anda jadi miliarder. Pertama, mulai sering komunikasi orang-orang yang jadi model Anda siapa? Katakan 1 Pak Yuli, 2 Bu Ingkris, kan udah model. Mungkin 3 Bu Guril, 4 Mas Rehan. Terus leader besar Anda siapa? Misalnya Pak Harun Ar-Rasyid dari Jawa Timur, Bu Nafi Gresik, Bu Eli dari Gresik, Faterani dari Jakarta, Ibu Tri Haryanti, kemudian dari Pekanbaru Bu Andin, kemudian Miss Dewi dari Kendal, Bu Nur, Bu Edvia dari Semarang, mana lagi? Banyak ya. Kau sebutin lah. Pak Yogi dari Jakarta, Ibu Dian dari Jakarta, Ibu Renza Sutari, Pak Wahyudin dari Tangerang. Nah itu teman leader Anda yang sudah terbukti jadi miliarder, itu jadi teman dekat Anda untuk sharing apa saja. Karena dia akan mempengaruhi Iya, akan menarik Bu Inggris. Menarik ya. Tapi kalau Bapak Ibu kembali ke masa lalu, ya nanti seperti saya, alon-alon mantan kelakon ngene weh cukup, nggak bisa. Bapak Ibu mau menuju surga, itu kan bisa jadi pilihannya, mau jadi miskiner selamanya atau kayader. Miliarder selamanya. Ya pilih yang itu, iya. Allah itu maha segalanya kok, pilihan. Seperti hal ini melihat video ini sebenarnya kan gratis Bu Inggris. Kalau seminar berapa yang dikeluarkan coba? Coba. Kalau Bu Inggris menghadirkan 450 orang, berapa yang dikeluarkan energinya? 450 orang. Coba. Yang lihat, ayo coba jawab. Ya. Lah yo. Ya 500.000 kali kan Pak. Terus Bu Inggris kalau hadir di kota itu naik pesawat, hotel. Terus belum nilai meninggalkan anak-anak, rumah, pengawasan aset. Kita sebagai motivator, inspirator kan langsung hanya menyiapkan alat ini. Memang agak tegang sih. Saya harus minta tolong Hakim, Ayu, Mbak. Kita berlima ini tim. Tapi teman-teman kan tinggal leyeh ning omah, ya kan? Orang adus rapopo, ya kan? Leyeh sambil tidur, sambil kelonan. Tinggal membagikan, tinggal mengulang materinya, benar. Betul kan? Jadi biayanya nggak ada. Kalau sampai nggak kaya kebangetan, ya terlalu. Subhanallah, walhamdulillah, walail. Mudah ya Pak Yuli ya, untuk zaman now ini ya Pak ya, lebih mudah bagi kita sebenarnya ya. Dan asal kita pikirannya dimulai dari pikirannya dulu. Nih, kalau mau terapi itu saya punya buku namanya Terapi Berpikir Positif. Dr. Ibrahim Elvinki. Lo mau ngeyel apa lagi? Ada bukunya Bu Inggris. Iya. Saya paling senang baca-baca buku ini. Jadi sampai menerapi. Memang saya akui sih Pak Yuli, yang zaman dulu Pak Yuli kan orangnya sangat sangat strict dengan prinsipnya gitu. Alon-alon latun kelakon, nggak usah kaya gitu kan. Sak menewai cukup, semut pun dikasih gula sekilo juga tetap aja kecil. Gajah walaupun dikasih enggak makan juga tetap gemuk. Jadi artinya udahlah menerima aja. Apa istilah Jawanya tuh Pak? Ing pandun, nerima ing pandum ya. Nah, ini berubah memang setelah Pak Yuli mengenal bisnis. Keinginannya untuk bisa berbagi, untuk bisa sharing. Tadi mungkin yang ada ilmu wealthy tadi ya Pak ya. Nah, itu akhirnya membuahkan perubahan-perubahan sikap, perubahan-perubahan mindset dari Pak Yuli sendiri. Ternyata bisa berubah. Ya. Ternyata bisa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Udah jam 8, setengah jam tapi materi cepet banget ya. Ada nggak sih Pak cara mudah gitu ya Pak untuk menghilangkan mekanisme kita gitu Pak, agar mudah kita mempunyai pikiran yang lebih otomatis suksesnya itu Pak. Ini kayaknya teman-teman kan sudah mulai pinter nih. Ya. Ada hampir 500 yang melihat. Boleh mulai bertanya silahkan ya, karena kita metodenya gini.
Kalau di Facebook itu kita ngasih ini kan universal. Ya. Ada anak-anak, ada orang tua, ada udah yang sepuh lihat video ini. Iya. Dan ini tidak hanya teman-teman yang fokus di Armenia Daily kan. Iya, betul. Bisa jadi yang di luar sana akan kembalikan monggo. Iya. Kan kita memang tidak menyarankan tapi menghimbau. Enggak lah. Karena memang Karena menarik memang, Pak. ya, kita ngasih ilmu gratis kan, free. Dan ketika kita tidak jelas, teman-teman para leader yang lihat video ini boleh hubungi leader besarnya, minta kami untuk bertemu di Zoom. Secara khusus ya Pak, ya spesifik 40 menit. lagi ya. Betul. Karena kapasitasnya lebih rahasia, bisa 100 orang ya. Kemarin grupnya Pak Harun 100 orang. Tadi grupnya Miss Dewi, Bu Edvia, Pak Ringga hampir 50 ya. Besok malam setengah 8 grupnya Bu Eli sama Bu Novi. Wes, setiap hari. Pokoknya asal Bapak Ibu maklumi, lupakan, maafkan, masa depan Anda oleh hari ini berubah semuanya jadi miliarder. Amin, amin dan alamin. Pak Yuli, mungkin saya mau tanya Pak Yuli. Gimana? Kan gini, ketika mitra atau siapapun ya, itu mengalami kondisi gimana? Kayak gagal gitu. Sebenarnya bukan gagal, dia baru mencoba sekali, mencoba 2 kali, mencoba 3 kali, kayak mentok gitu loh Pak, baru 3 kali. Nah, mungkin ada hal yang harus dia ubah, namanya mekanismenya tadi. Apakah dengan harus menghilangkan tadi Pak itu? Ya sebenarnya gini, cara jawabnya gampang dulu deh. Bu Gis waktu kecil dulu ketika lahir langsung jalan enggak? Enggak. Ajaib kalau langsung jalan. Ya kan? Kan langsung mesti guling-guling, berangkang, ya kan? Terus berdiri, jatuh, bangun kan? Lah anak kecil aja orang tua tahu, tidak ada mungkin langsung berdiri, jatuh bangun jalan. Jadi bisnis itu mesti jatuh bangun. Cuma memang kalau mau sukses harus punya model, punya contohnya. Mungkin gini Pak ya, kalau misalnya anak kita tadi jatuh terus dia capek gitu, nggak mau lagi dia belajar, mungkin nggak jalan-jalan. Nggak jalan, betul. Gitu, usaha juga sama. Okay. Tapi memang jawabnya itu kan itu harus namanya ulat. Kan kemarin kita sampaikan niat harus kuat untuk tolong banyak orang, harus punya impian tinggi, yakin berhasil. Kenapa? Allah itu sudah menciptakan kita jadi orang berhasil. Cuma orang yang belum berhasil namanya harus belajar. Sudah berhasil harus belajar juga. Kita berhasil kan harus belajar. Berhasil menyampaikan, mendakwahkan kebaikan, kebenaran, betul? Harus ulat, innallaha ma'as-sabirin. Gitu Bu Inggris. Jadi nggak ada kata gagal. Lanjut lagi Pak Yuli. Ini saya kenalkan buku-bukunya ya. Misalnya Setahun Menjadi Miliarder ini sama Pak Ringga sama Dr. Eka. Ada namanya nanti pas financial ini namanya Passive Income Strategy. Keren. Ini karangan asing nih. Passive Income Strategy. Bagaimana Bapak Ibu punya strateginya. Selama ini teman-teman kan kenapa plafon rezekinya tidak naik? Fokusnya pada active income Bu Inggris. Artinya adalah kalau bekerja dapat duit, kalau nggak bekerja nggak dapat duit. Namanya mencangkul. Kayak dulu dosen kan, dosen kalau nggak ngajar kan dipotong. Betul kan? Betul kan? Ada memang. Jadi bekerjanya mencari uang, bukan bekerjanya mencari membangun aset. Namanya membangun aset. Ya. Sama-sama kerja, waktunya yang digunakan juga sama, tetapi yang satu kalau membangun aset hasilnya lebih long last. Betul. Kalau menanam pohon, ya menanam padi kan 3 bulan sekali, harus nanam lagi. Kalau menanam rambutan, durian, sekali tanam sekali berbuah langsung panen terus. Itu, Pak Yuli. Jadi kerja tapi membangun aset. Tapi kalau mohon nanam pohon jati untuk leluhur, nanam sekarang yang menikmati anak cucu. Betul kan? Iya. Ada lagi buku tentang ini. Nanti kalau di Bapak Ibu mulailah kalau bisa ke Gramedia, namanya Rahasia Magnet Rezeki. Nah, ini guru kita besar Ustadz Nasrullah. Menarik rezeki tanpa batas bukan di sini. Tapi nanti kita hanya sarikan 1 jam saja. Kalau training 3 hari 2 malam ini Bu Inggris. Namanya harus positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Nih kalau namanya Kesku Keradan, ahlinya Bu Inggris ini. Ya, gitu Bu Inggris. Saya boleh tanya Bu Inggris. Sekarang kita fokus bicara tentang kekayaan. Kekayaan itu ada definisinya, namanya have itu kan kaya Bu Inggris. B kali do. Kemudian ada value kali average. Boleh dibantu jelaskan Bu Inggris biar teman-teman sekarang kaya itu apa sih? Ya, silakan Bu Inggris. Jadi kan kita ingin sukses, kaya, berkah semua itu namanya have. Itu adalah hasil.
hasil dari proses. Prosesnya itu adalah be dikalikan dengan ikhtiar, namanya do. Jadi ikhtiarnya namanya do. Nah, be ini adalah sebenarnya lebih kepada kapasitas diri, kemampuan diri, cara kita berpikir, ilmu-ilmu yang kita cari, yang kita punya, dan sikap, perform dan sebagainya itu adalah lebih kepada namanya be tadi Pak. Jadi perkalian ya, atau perkalian dari kita, diri kita ini dengan ikhtiar kita, waktu yang kita pergunakan itu namanya do, itu akan mempengaruhi have kita. Nah, misalnya gini, kita satu, terus bekerjanya satu, kalau kita mau hasil 100, bisa 100 kali 1, bisa 100 kali 1 atau 1 kali 100 gitu. Atau B-nya 1, nggak ada Pak. Ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi saya ulang ya, kekayaan itu be kali do. Kalau do kan action. Actionnya. Kalau be itu kemampuan diri, kapasitas diri. Selama ini orang untuk lebih menambah banyak have-nya. do biasanya. Iya, jadi jam kerjanya ditambah jam gitu loh kerja Pak. banyak, kerja keras, termasuk lembur. dulu kerja cerdas. Iya. Sekarang ada lockdown bingung. Mestinya be yang paling bagus. Iya. Lah be itu apa? B itu adalah kapasitas diri. Lakon rezeki kita naikkan, kecerdasan keuangan, ya. kemampuan membangun jaringan dan sistem bisnis seperti pola-pola orang sukses. Itu yang harus kita upgrade. Subhanallah. Itu, Pak Yuli. Termasuk kita punya Facebook harus mulai diaktifkan ya. Iya, betul, Pak. Punya WA diaktifkan, Iya. Saya baru Facebook aja berapa bulan ini. Harus kok jawab ya. Termasuk ini ya. Oke. Ada Nah, kalau B apa tadi? B itu tadi itu Pak, kapasitas diri, dan itu bisa kita upgrade. Nyaris tanpa batas, betul ya? Kalau kita meningkatkan semua itu, nanti kita unlimited Pak, manusia itu. Makanya dulu bener ya, orang Indonesia itu terkenal otaknya sama orang Singapura. Biasanya otak itu segini ya. Orangnya kalau nanti meninggal ditimbang masih banyak yang nggak kepake. Iya. Kayak hard disk. Iya betul. Nanti kalau sekarang ini lewat Armene Daily dipakai untuk mikir, banyak doa dikir, nolong banyak orang, otaknya bernilai berlipat. Orang cerdas memang harus dilatih Bu Inggris ya. Betul, dipaksakan Pak, paksakan diri gitu. Kadang-kadang pusing tapi seperti hari ini Bu Inggris kan kayaknya tegang ya. Dari jujur ya, kalau di seminar Bu Inggris santai. Tapi kenapa hari ini menyiapkan plafon ini seperti nggak bisa tidur? Apa? Kenapa Bu? Ya kan karena saya ingin yang terbaik buat mitra saya Pak, mitra-mitra kita seluruh Indonesia menunggu kehadiran kita ya, bahwa memastikan gitu ya bahwa apa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang mulia. Subhanallah. Ini yang terbaik. Jadi saya ya Allah. Kemudian wah tegang ya. Kalau seminar paling Pak Yuli aja gitu. Oke. Memang bukunya. Oke, lanjut. Ya, jadi kalau dengan B maka dengan kerjanya sih sama jamnya Pak ya. Tetapi sama. Penghasilan ini akan jauh lebih meningkat gitu. Waktu. Nah, itu sekarang aplikasinya tadi, deh. Dulu waktu siar Baitullah kan kita ada kemitraan. Ini yang nggak ngerti nggak apa-apa, sambung dulu ya. Dulu kan kita 13, 42, 40. Itu dengan kerja yang sekarang di Anmedia cuma daftar 165.000 dengan dulu jutaan itu lebih ringan mana? Ya lebih ringan yang sekarang. Why? Karena harga yang kita keluarkan ya Pak ya itu kan 165.000. Itu pun kita dapat produk, berarti kan sama juga dengan gratis. Kemudian ya. Kita mengkonsumsi saja, ya, mengkonsumsi kita pakai dulu. Kemudian kalau bermanfaat kan ini memang bermanfaat ya kita ceritakan. Banyak sekali manfaat yang saya rasakan secara pribadi dari produk-produk yang dihasilkan oleh Alumni Daily ya, harganya juga murah jadinya karena kesehatan, kemudian kan yang kita butuhkan. Jadi saya sekarang udah nggak perlu pengeluarannya, gula nggak pernah beli, kopi nggak pernah beli, pokoknya red coffee minumannya, vitaminnya biasanya vitamin C, vitamin D, vitamin apa saja sekarang dari Alumni Daily. Jilbabnya Daisa. Gitu, jadi memang indahnya mensubstitusi aja, hanya menggantikan pengeluaran kita X dari sekarang jadi punya kita sendiri Pak. Tadi kayak itu adalah B kali do ya. Tugas kita bagaimana meningkatkan B-nya.
B-nya. due-nya dikurangi seperti work for home itu kan. Biasa aja gitu Biasa Pak, ya. aja. Ya. Terus B-nya kapasitas diri, Iya. BA-nya Magnet dihurufkan. rezekinya terus ini. Nah, dinaikkan. sekarang ini ada yang mana kayak ada value kali leverage. Bisa bantu jelaskan?